Kami dari Klinik Pertanahan, Pak Toto, mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Toto jadi Ketua Umum Kapti untuk periode tahun 2025 tahun 2028 ya. Tentunya dengan terpilihnya Pak Toto kan ada rencana bagaimana sih Kapti ini akan dibawa gitu, atau rencana kayak apa atau programnya kayak apa? Oh enggak Pak Toto kira-kira? Terima kasih Pak Artia, senior saya sesepuh saya. Pertama ya kita ketahui bersama Pak bahwa Kapti Agraria ini adalah semua teman-teman anggota yang dulu bersekolah mendapatkan ilmu tentang keagrariaan dan kemudian berubah menjadi sekolah tinggi pertanahan nasional yang saat ini berjumlah sekitar 13.000 anggota alumni tersebut. Kemudian ada 6.000 ini sekarang posisinya sedang aktif bekerja di Kementerian ATR BPN. Yang pastinya Bapak bagaimana semua anggota Kapti baik yang aktif dan yang purna, tidak bekerja di Kementerian ATR BPN, kemudian juga senior kami bisa sama-sama yang pastinya kita tetap menjaga kebersamaan bahwa kita adalah alumni Kapti yang pernah bersekolah di sini. Yang kedua pastinya dengan terpilihnya saya di Kapti 2025-2028 yang 2028 pastinya suksesi kepemimpinan sebelumnya oleh Ibu Tadri Abeng itu yang akan saya lanjutkan. Pastinya sebelumnya banyak program-program yang sudah dicanangkan juga. Kelanjutan ini, sustainable ini yang harus mungkin kami bisa mewujudkan. Jadi di visi dan misi saya Pak sebagai Ketua Kapti sebelumnya, Ketua Kapti yang saya sampaikan pada saat kemarin kami kampanye, saya mempunyai visi bagaimana mewujudkan Kapti Agraria ini sebagai organisasi dengan visi digital. Sekarang eranya era transformasi digital yang kuat dan berani, responsif, adaptif, mendorong alumninya yang pernah bersekolah di STPN ini menjadi motor penggerak, menjadi agen perubahan di setiap tempat tugas dimanapun itu di Kementerian ATR BPN. Yang pasti misinya bagaimana saya harus bisa menumbuhkan mindset teman-teman ini, semua anggota alumni ini punya mindset dan inovatif, kemudian solutif, adaptif di semua kalangan pegawai Kapti. Kemudian di era transformasi digital ini tuntutan untuk kita juga sama-sama berubah, meningkatkan layanan dengan apa itu mengikuti perkembangan zaman, meningkatkan kemampuan pendekatan berbasis teknologi informasi untuk mendukung pastinya transformasi ATR BPN, peningkatan kualitas data pastinya untuk mendukung layanan-layanan digital juga. Kemudian bagaimana menggerakkan alumni Kapti agar mampu berperan aktif sebagai agen perubahan kemudian di berbagai lini tugas yang ada. Jadi program saya banyak Pak, ada program-program ini banyak kan berbasis digital. Jadi contoh Kapti Data Lab, Kapti Data Lab itu nanti di depan, jadi kita punya pusat data riset. Gitu. Nanti bisa ini menjadi big data lah. Kemudian kami memanfaatkan AI untuk memetakan isu-isu, kemudian isu pertanahan, kemudian bagaimana kita bisa melakukan evaluasi terhadap baik layanan, baik pertumbuhan data, peningkatan kualitas data di sebuah kantor, dan ini bisa menjadi lesson learn yang lainnya seperti itu Pak. Kemudian ada Kapti Innovation Grant, bagaimana kita banyak nanti akan mendorong riset-riset, program-program atau inovatif ini, dan mungkin juga anggota-anggota Kapti nanti kita dorong untuk mendapatkan manfaat atau ilmu dengan ada mengikuti seminar, mengikuti konferensi internasional seperti itu Pak. Kemudian ada Kapti Global Network.
Jadi kita harus membentuk jejaring global alumni, kan ada alumni Kapti juga yang ternyata kerja di BPN Pak, dimanfaatkan oleh instansi dan pemerintah ataupun di swasta. Nah ini mungkin juga penyebaran bahwa kita itu punya SDM yang siap pakai. Jadi seperti itu Pak, nanti kita buat di Kapti Global DevOps. Kemudian Kapti Scholarship ini bagaimana kita juga bisa mendukung lah banyak mahasiswa berprestasi untuk bagi teman-teman STPN untuk berkembang, banyak belajar dan banyak harus kursus dan ini Pak. Seperti itu kita mendatangkan ahli dan lain-lain. Kemudian Kapti Advocacy Center ini mungkin seperti klinik pertanahan kami Pak, tapi nanti mungkin bisa kita sinkronkan bagaimana ya membentuk unit resmi di bawah Kapti Agraria yang khusus menangani isu advokasi. Gitu loh Pak. Kita kan tahu kalau ada masalah kita kadang sendiri Pak. Ya. Dan memfasilitas dukungan profesional bagi anggota Kapti. Nah ini mungkin ke depan harus kita bahas juga Pak, biar kita bisa sinkronkan apa yang ada di sini. Kemudian Kapti Connect ini kita komunikasi resmi lah bagi semua alumni gitu. Sehingga nanti informasi apapun cepat, kemudian seamless dan terintegrasi seperti itu. Ya. Kapti Care dan Impact. Jadi kita punya platform Kapti Pay untuk berperan aktif dalam nanti dari Kapti Pay ini iuran ini kegiatan sosial, kegiatan lainnya atau mendukung mahasiswa yang harus kita bantu. Seperti itu. Kemudian Kapti Interaktif. Nanti mungkin kami sering melakukan podcast Pak, resmi Kapti yang interaktif, kreatif, inovatif. Kemudian juga kita bekerja dengan STPN. Bagaimana nanti alumni Kapti yang sudah punya jabatan Kanwil atau Kakan bisa memberikan lesson learn kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di sedang sekolah di sini Pak. Kita memberikan kuliah umum dan lain-lain. Arahnya seperti itu Pak nanti ke depan. Yang pasti Pak, kami menyebutnya ini the next level Kapti Agraria Pak, yang lebih inovatif, adaptif lah Pak, seperti itu. Dan pastinya ini mendukung kerjasama dengan STPN juga, bagaimana mendukung STPN menjadi sekolah kedinasan ke depan. Kemudian yang pastinya ya kita menjadi bagian dari Kementerian atau BPN untuk dapat menjadi motor untuk menunjukkan visi misi bagaimana Kementerian APBR maju, modern dan menjadi berkualitas dunia seperti itu. Itu mungkin Pak. Ya. Beberapa hal nanti ke depan juga pasti kami butuh kerjasama, bimbingan daripada senior juga untuk hal ini. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, ini memang cukup bagus ya, inovatif ya, dan cukup juga wawasannya luas. Cuman barangkali perlu diingat juga ada nggak misalnya program-program yang kira-kira membumi gitu. Ya, artinya membumi itu begini. Dari pengalaman yang sudah kita lakukan dalam kurun waktu 1 tahun ini, jadi sebenarnya masyarakat sendiri ini belum paham sekali masalah pertanahan ini. Ya. Ini juga barangkali mungkin harus ada semacam kerjasama lah. Contohnya seperti yang saya lakukan nih Pak Toto ya. Dalam waktu beberapa saat aja, saya hanya membuka masalah kasus bagaimana sih untuk menyelesaikan sertifikat waris. Itu cukup tinggi juga Pak. Dalam waktu kurang dari 20 hari, itu pertanyaan sampai mencapai hampir 250.000. Itu dari hal yang sepele gitu Pak. Berarti di akar rumput ini masih belum paham masalah kecil-kecil itu. Setuju sekali Pak. Ya, gitu loh. Sampai kemarin juga saya buka lagi masalah waris juga gitu. Sampai hari ini kemarin sampai pertanyaan atau persoalan masalah waris yang sifatnya
ini mestinya bisa diselesaikan di kantor pertanahan. Nah. Tapi nyatanya tuh 550.000 dalam waktu 20 kok masih begini. Nah maksudnya yang kira-kira masuk ke akar rumput barangkali. Kira-kira gimana cara? Terima kasih Pak. Ya memang Pak, kondisi-kondisi seperti itu, informasi itu memang juga kita, yang saya akui juga, saya sebagai pernah kepala kantor, sebagai kanwil, kadang informasi itu memang tidak terdeliver sampai ke bawah seperti apa. Kemudian juga bagaimana memitigasi atau memitigasi suatu permasalahan untuk informasi biar orang itu nggak nanya kemana-mana. Kemudian permasalahan. Nah hal-hal itu Pak, tadi itulah makanya kami ingin mengemas itu di Kapti Data Lab tadi. Informasi misalnya cuman syarat jual beli, nanti bisa menjawab sendiri kayak apa. Waris, nah kayak gitu. Nah itu kan selama ini yang mungkin yang ada sudah juga melihat atau di internet seperti apa. Kalau ini ya melihatnya ke perkaban 1210 bla bla. Tapi nanti kita konsep di konsep Kapti Data Lab itu informasi itu bisa kita membantu seperti apa jawabannya. Dan ke alumni, nah ini makanya kami kembali ke integritas dan mindset itu Pak. Kita pingin alumni Kapti itu sebagai itulah, untuk hal-hal gitu bisa ya kita kayak kembali ke teman-teman nanti integritas dan ini mindsetnya seperti apa. Seperti hal sepele juga Pak, misalnya sudah di tiap kantor punya Instagram, medsos, tapi buka sendiri ada pertanyaan apa juga itu nggak care seperti apa Pak untuk menjawab. Kemudian bagaimana berinovasi di kantor itu mungkin punya layanan informasi yang ya itulah, tapi Pak responsif untuk menjawab sesuatu seperti itu. Nah seperti arahan kemarin, arahan Pak Wamen, Pak Dirjen, kita itu juga sekarang kita arahkan bukan pasif Pak. Kita kan sekarang ini pasif Pak, duduk di kantor, orang terima permohonan datang. Nanti mungkin ke depan tidak seperti itu Pak. Kita yang ya udah jemput bola kemana. Kalau selama ini kan kita duduk, malah nggak ada kerjaan atau tidak, ada mohon baru kita proses. Nah itu hal-hal kayak gitu Pak, mungkin ke depan yang juga harus kita untuk memberikan pemahaman informasi kayak gitu ke depan. Seperti itu Pak. Jadi ruang-ruang kosong ini memang saya bisa melihat bahwa ini masih ada ruang-ruang kosong yang harus kita tangani bersama gitu kan ya. Artinya masih ada banyak ruang kosong masalah pertanahan itu yang sebenarnya menurut saya sih sederhana sekali gitu. Ahli waris adanya 5, tinggal 2, tinggal 3, yang 2-nya nih orang nggak bisa atau nggak mau, ini gimana? Oh itu bahkan 1 orang. Gitu. Kadang juga masih debatable, di PHTB-nya kena berapa gitu. Jadi sebenarnya hal sepele menurut kita, tapi bagi masyarakat merupakan sesuatu yang ini. Ya, kalau kita ibaratnya yang di luar ini kan mereka kan bisa bebas nanya ke saya gitu, Pak. Tapi kalau orang yang di institusi gitu biasanya nggak kanbok gitu. Jadi ini perlu kita garap gitu, Pak. Kita sama-sama garap. Betul.